Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, menarik sekali sepanjang tahun saya merenungkan, saya mengingat, dan banyak kali saya terdiam melihat. Kenapa saudaraku? Karena perjalanan ini siapapun dia pasti menginginkan ada hasil, ada buah-buah, ada kemajuan, dan seterusnya. Ada kalanya orang bertanya kepada saya, apa sih sasaran ke depan? Apa sih yang menjadi tujuan, menjadi goal? Apa yang mau dicapai dari hidup pribadi kah atau dari gereja Tuhan? Hari ini saudaraku, saat saya merenungkan kembali, saya mengingat perjalanan hidup saya melihat memang benar, banyak kali saya mengusahakan, di awal mengusahakan banyak. Dan orang yang rajin mengusahakan pasti juga menghasilkan. Tetapi saya bertanya kembali, saat saya menghasilkan sesuatu, apakah ini yang menjadi maksud Tuhan? Nah, saya mengingat semuanya itu saudara, sehingga saat bahkan pagi hari ini juga saya mengerti apa yang Salomo maksudkan, bahwa usaha di muka bumi ini adalah seperti menjaring angin. Tetapi di dalam Tuhan menjadikan hidup ini berarti. Saya kembali merenungkan melihat hidup saya. Kalau seandainya saya hanya menjaring angin, makanya itu adalah suatu kebodohan. Nah, Mazmur ini menarik. Mazmur pasal pertama ini berbicara tentang orang tetapi diumpamakan pohon yang ditanam. Mazmur ini berbicara tentang kehidupan seseorang di dalam apa yang menjadi keputusan dia, yaitu orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari pergaulan yang jahat, kata-kata yang tidak pantas, dan tidak mengambil jalan-jalan pintas dari nasihat-nasihat orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, orang ini seperti pohon yang ditanam. Pohon yang ditanam dengan persediaan air. Saya jadi ingat saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya menanam beberapa pohon di tepi aliran air. Di tepi danau saya menanam pohon duren, pohon mangga, pohon rambutan, juga pohon duku saudaraku. Saya melihat bagaimana pohon mangga saya berbuah dan besar. Bahkan tadi malam saya mencicipi buah rambutan yang sudah merah saudaraku, yang ditanam di tepi danau itu. Saya hanya menunggu waktu pohon duren yang saya tanam itu berbuah saudara. Pohon itu sejak ditanam hampir tidak saya sirami. Mengalami musim panas, mengalami kering karena musim kemarau yang panjang, tetapi dia tumbuh suburnya. Saudaraku, kalau hidupmu diumpamakan seperti pohon,
Apakah engkau bisa melihat? Engkau adalah pohon yang ditanam, dirawat, diperhatikan. Tuhan berkata, hidupku seperti pohon yang ditanam. Kalau pohon ditanam artinya dimaksudkan berada di situ, kemudian dirawat, dijagai, diusahakan yang terbaik, dipupuki, tidak dibiarkan ada hama yang mendatangi, dan kemudian saudara memastikan pohon yang ditanam ini bisa menghasilkan buah. Hari ini saya mau melihat kembali bahwa kehidupan saya ditanam oleh firman Tuhan, ditanam di dalam firman Tuhan. Nah, kalau berbicara ditanam, saya mau kita mengerti satu hal. Benih yang ditanam, yang benar adalah dia mempunyai tempat untuk mengakar ke dalam. Bahkan dalam kehidupan saya, saudara ya, ada kalanya saya merasa lambat, merasa banyak hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terlalu pelan, tidak ada hasil. Tetapi prinsip pohon yang ditanam adalah dia perlu punya tempat untuk mengakar ke dalam. Apakah di dalam hati saya, benih, setiap firman, setiap benih itu punya tempat untuk mengakar. Dan kemudian bertumbuh, ada ruang untuk dia membesar. Bisa terekspresi. Saya jelaskan. Kalau hidupmu diumpamakan seperti pohon yang ditanam, adakah firman Tuhan itu punya tempat di dalam hatimu? Dan kemudian dia punya tempat, yaitu di dalam mulutmu, untuk ada perkataan firman Tuhan nyata. Apakah dia punya tempat di dalam sikap kehidupanmu? Itu adalah ekspresi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Satu, saudaraku, hati saya selalu harus terbuka untuk firman Tuhan. Saat saya didatangi oleh perasaan mungkin gagal, lambat, dan sebagainya, saya meneguhkan diri saya bahwa saya adalah pohon yang ditanam. Saya kembali memberi tempat kepada setiap benih firman Tuhan itu. Ada ruang di hati saya, ada ruang di dalam perkataan saya, dan boleh diekspresikan di dalam kehidupan saya. Saya rela meninggalkan cara kebiasaan yang lama, tapi mengizinkan cara kebiasaan dari firman Tuhan itu mengganti pola cara kehidupan saya. Ini pohon yang ditanam. Nah, pesan saya, perjalanan ini bisa panjang rasanya. Engkau bisa mengalami banyak situasi atau kondisi berat. Tetapi kalau engkau adalah pohon yang ditanam, engkau akan seperti kapal yang mempunyai jangkar yang begitu kuat, yang tertancap di batu karang. Engkau akan mengalami badai, tetapi tidak ada yang bisa memindahkan, menggoyahkan, dan menjungkir balikan hidupmu. Engkau akan mengalami goncangan begitu rupa, tetapi tidak ada yang bisa menggoncangkanmu. Karena pesan ini saat saya merenungkan kembali, saudaraku, firman-Nya mengingatkan saya bahwa di masa akhir ini bukan semuanya menjadi semakin baik, tetapi banyak persoalan, masalah akan datang. Saya ingat akan mendatangi hidupmu, akan mendatangi umat Tuhan. Tetapi kalau engkau adalah pohon yang ditanam, engkau adalah kapal yang menjangkarkan dirimu di batu karang yang begitu teguh. Saat semua datang itu, masalahkah, persoalankah, hidupmu tidak akan tergoyahkan. Tetapi saat mana badai itu lewat, saudaraku, karena badai pasti akan lewat, engkau akan kembali berlayar di dalam maksud Tuhan. Tetapi saat kekeringan itu lewat, kalau engkau adalah pohon,
Justru kekeringan itu menjadikan pohon itu, saudaraku, mengeluarkan zat yang kemudian merangsang untuk dia berbuah. Dan lewat kekeringan itu, saudaraku, pada musim hujan, di situ pohon itu, saudaraku, buah-buahnya berkembang dengan lebatnya. Ini yang sedang terjadi. Gereja Tuhan, saya meneguhkan hidupmu. Engkau adalah pohon yang ditanam. Setialah ditanam. Beradalah di tempat yang teguh dan ditanam di dalam satu tempat juga di dalam gereja lokal. Ditanam, dilindungi, dijagai, diawasi. Ada yang menyirami. Izinkan dari hatimu itu tempat untuk firman Tuhan. Perkataan kebenaran. Perkataan orang-orang yang memberikan covering dan kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Karena hanya itu yang menjadikan kita tumbuh, teguh, kuat, dan menghasilkan buah. Saya percaya ini adalah pesan personal. Saya melihat kembali hidupan saya. Tuhan sampaikan itu. Bahwa Kris, kamu hanya perlu teguh sebagai pohon yang ditanam oleh Tuhan. Gereja ini juga Tuhan berkata, aku yang menanamnya. Izinkan firman kebenaran terus menyiraminya. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan. Tidak ada kekeringan yang bisa membuat dia sengsara. Tidak ada badai yang bisa menumbangkannya dia. Karena dia berakar ke dalam. Sehingga saudaraku, ya, kasih karunia dari surga itu melimpahi hidupmu. Mengatasi setiap masalah persoalan yang datang dari bawah bumi ini. Saya percaya setiap kita boleh menerima apa yang sudah Tuhan janjikan ini dengan melihat hidupku dan hidupmu adalah pohon yang ditanam Tuhan.